wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Adrianti dengan NIM 230404502008, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konseling. Langsung saja, adapun materi yang pertama yaitu senyum dan empati. Senyum dan empati yaitu komunikasi nonverbal penting yang membangun hubungan hangat antara konselor dan klien. Empati memungkinkan konselor memahami perasaan dan perspektif klien, membangun kepercayaan, dan mendukung proses konseling. Nah, adapun peran senyum dalam konseling. Senyum dalam ekspresi nonverbal yang terkait dengan emosi positif dan kesehatan mental. Menurut teori, senyum meningkatkan aliran darah ke otak dan menimbulkan perasaan gembira. Senyum juga memiliki nilai estetika dan menjadi identitas sosial yang penting dalam interaksi. Dalam konseling, senyum membuka sesi, memperkuat komunikasi positif, dan menunjukkan sikap terbuat serta mendukung dari konselor. Senyum yang tepat membantu konselor memahami suasana hati klien dan menciptakan ikatan emosional. Adapun peran empati dalam konseling, yaitu empati merupakan kemampuan menetapkan diri pada posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka alami. Empati penting untuk menghindari kesalahpahaman dan frustasi klien dalam komunikasi konseling. Empati melibatkan membaca isyarat nonverbal dan mengekspresikan penerimaan serta pemahaman yang tulus. Konselor yang empatik mampu membikai hubungan konseling yang kuat dan efektif. Empati tidak hanya penting dalam konseling, tapi juga profesi lain yang berhubungan dengan pengaruh interpersonal. Nah, adapun keutamaan empati dalam konseling, yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan klien, atau klien merasa dihargai, dimengerti, dan diterima sehingga proses konseling berjalan efektif dan menyenangkan. Yang kedua, menjadi pengaruh positif. Empati memungkinkan konselor mempengaruhi klien secara mendalam melalui keterampilan komunikasi seperti keterbukaan diri dan interpretasi. Yang terakhir, empati membantu mengubah perilaku klien dan mempercepat kemajuan konseling. Adapun untuk materi kedua yaitu karakteristik dan masalah konseling, yaitu setiap individu menghadapi masalah yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis, sosial, dan akademik. Konseling penting karena memberikan dukungan untuk memahami diri sendiri, mengatasi hambatan, dan mengembangkan potensi diri. Konseling memiliki karakteristik yang beragam, seperti kepribadian, intelijensi, bakat, motivasi, minat, perhatian, sikap, dan kebiasaan. Adapun definisi konseling, yaitu individu yang menerima layanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk tujuannya membantu mereka memahami diri sendiri, mengembangkan potensi, dan mengatasi masalah pribadi sosial, akademik, serta karir. Konseling bisa saja
yang ingin mencapai perkembangan optimal dalam hidupnya. Ada beberapa karakteristik konseling. Yang pertama, keunikan kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda intensitasnya, seperti fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, aktualisasi diri. Yang kedua, keunikan kepribadian. Kepribadian adalah totalitas sifat, sikap, dan perilaku yang terbentuk dalam proses kehidupan atau faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, keunikan intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan mental umum yang bersifat potensial. Yang keempat, keunikan bakat. Bakat adalah kemampuan khusus dalam berbagai bidang. Yang selanjutnya, keunikan motivasi dan motif, yaitu keadaan dalam diri yang mendorong timbulnya tingkah laku. Untuk motivasi, yaitu segala sesuatu yang menggerakkan organisme. Untuk yang terakhir, keunikan minat, yaitu kecenderungan untuk tertarik pada suatu kegiatan tertentu. Nah, adapun masalah-masalah konseling. Yang pertama, masalah penyesuaian diri atau kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan perubahan situasi. Yang kedua, masalah pendidikan atau akademik. Kesulitan belajar, kurang motivasi, masalah dengan guru atau teman sekolah. Yang ketiga, masalah karir. Kebingungan memilih jurusan atau karir yang sesuai. Yang keempat, masalah keluarga. Konflik dengan orang tua atau saudara. Masalah ekonomi keluarga. Yang kelima, masalah sosial. Kesulitan berinteraksi sosial, merasa terisolasi atau menjadi korban bullying. Dan yang terakhir, masalah emosional, yaitu kecemasan, depresi, stres, dan rendah hati.